baik. Kali ini Keren melaksanakan webinar yang bertemakan Start Your Healthy Habit 2021. Jadi seperti kita tahu, pandemi COVID-19 sudah merebak di hampir di semua negara sedunia ini, terutama di Indonesia, membuat pemerintah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan berbagai protokol kesehatan di keseharian kehidupan kita. Tentunya terutama 3M itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dan juga yang nggak kalah penting itu menjaga kesehatan fisik. Meskipun begitu, kita tidak boleh abai terhadap masalah kesehatan. Karena dengan adanya pandemi ini, saya rasa kita semua orang di dunia ini benar-benar mengutamakan kesehatan. Mungkin dulu sebelum pandemi, terutama anak-anak muda, itu bisa kerja dari pagi sampai pagi, nggak tidur, makan nggak teratur, istirahat juga nggak jelas, tetapi karena semua kegiatan dirumahkan dan harus diutamakan kesehatan, kita baru benar-benar menyadarkan bahwa health is wealth. Kesehatan adalah aset terbaik yang kita miliki. Apa gunanya punya duit banyak, punya teman-teman banyak, punya rumah bagus, punya mobil banyak, kalau kesehatan kita nggak punya, gitu loh, atau kesehatan kita nggak bagus. Gitu. Jadi berada di rumah, walaupun kita dirumahkan, bukan berarti kita dapat bermalas-malasan seharian. Aku selalu bilang ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bermain, dan ada waktu untuk bekerja. Dan juga ada waktu untuk self-care, untuk mengurus diri kita, untuk istirahat, untuk pamper ourselves, untuk mempercantik diri, untuk berolahraga, untuk bermeditasi, pokoknya taking care of ourselves. Agar tubuh dan pikiran tetap sehat selama di rumah, kita tetap harus meluangkan waktu untuk berolahraga. Pak Menteri pun bilang olahraga tidak perlu yang berat-berat, bisa sesimpel treadmill, dan treadmill pun bisa dikerjakan sambil menonton TV, ataupun bisa lari-lari di sekitar halaman rumah atau di komplek rumah. Olahraga ringan tuh nggak apa-apa, yang penting ada pergerakan lah di badan kita. Dan ini sudah cukup untuk membuat badan kita tetap gerak. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di rumah seperti membersihkan rumah juga efektif sebagai pengganti olahraga di rumah. Ini aku sering lakukan selama di rumah, itu sering banget bebenah, reorganize kamar, reorganize rumah, beres-beres. Pokoknya yang penting ada yang dikerjain dan kayak bisa bikin otak lebih jalan terus aja gitu. Dengan olahraga rutin setiap hari dapat menjaga tubuh agar tetap sehat, dan juga aku rasa ada channel untuk clear your mind, dan terutama dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar terlindungi. Tubuh kita itu perlu yang namanya karbohidrat, lemak, protein, mineral, makronutrien, mikronutrien. Dan itu sebenarnya bisa tercukupi kalau kita makan gizi lengkap dan seimbang yang bervariasi. Ada yang nanya, perlu nggak sih Kak minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, kalau kita bisa dari makan aja dengan gizi lengkap seimbang, bervariasi, itu kebutuhan tersebut sudah terpenuhi dan nggak perlu lagi dari suplemen. Dulu kan dibilangnya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang istilahnya gizi lengkap seimbang. Jadi dalam satu piring makanan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang seperempatnya aja, itu berisi dari karbohidrat. Entah itu nasi, entah itu roti, entah itu gandum, entah itu jagung. Kan kalau orang Indonesia rasanya nggak afdol kalau nggak makan nasi ya. Tapi jangan satu piring itu nasi semua, seperempat piring aja. Nah, seperempat piring lagi itu berisi dari protein. Ada tahu, tempe, ikan, daging, ayam, atau kalau kita bingung, kurang lebih protein yang kita butuhkan dalam setiap kali makan, kita makan satu telapak tangan aja kebutuhannya. Jadi maksudnya tempenya, tahunya, dagingnya, ayamnya kurang lebih satu telapak kita dalam setiap kali makan. Karena jika kita mengkonsumsi banyak garam, gula, dan lemak, itu bisa meningkatkan resiko penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi di kemudian hari. Menurut WHO 2015, dalam sehari kita cuma perlu 50 gram gula aja, atau setara dengan 4 sendok makan. Kalau satu boba itu lebih loh dari 50 gram gula atau 4 sendok makan. Jadi malah overload banget nih.
kebutuhan yang kita perlu sebenarnya cuma 4 sendok makan aja. Meningkatkan daya tahan tubuh, kebugaran, memperbaiki postur tubuh, lalu memproduksi hormon endorfin, jadi kita senang, moodnya baik, lalu mencegah penyakit metabolik, banyak banget manfaatnya. Tapi ada 3 istilah dulu nih sebelum kita tahu lebih dalam lagi. Pertama, aktivitas fisik, latihan fisik, olahraga. Karena sering ada muncul, aku tuh udah bersih-bersih rumah, aku nggak perlu latihan fisik lagi, gitu. Jadi sebenarnya kayak gini, aktivitas fisik adalah semua kegiatan yang menggunakan tenaga. Kita ngepel, nyapu, nyetrika, naik tangga, itu aktivitas fisik. Tapi yang meningkatkan kebugaran itu latihan fisik atau exercise. Apa? Itu sebenarnya kegiatan yang menggunakan tenaga, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah ada frekuensinya, ada intensitasnya, ada dan dilakukan memenuhi syarat. Ada frekuensinya, ada intensitasnya, dilakukan secara teratur, dan ada waktunya. Kayak gitu. Lalu olahraga sendiri sebenarnya kegiatan yang ada aturan dan kompetisi. Jadi kalau kita dari rumah aja, kita latihan fisik itu cukup ya. Yang disarankan 150 menit seminggu dibagi 3-5 kali dalam dalam seminggu. Berapa lama? Mungkin kalau biar nggak pusing, udah sehari kita luangin waktu 30 menit aja untuk kita latihan fisik. Yang disarankan intensitas ringan sampai sedang. Poinnya yang penting heart rate-nya naik. Bukan harus goyos keringetan, tapi heart rate-nya naik. Atau kan biasa heart rate itu dihitung dari sini ya, kurang lebih di atas 100 gitu ya. Kalau heart rate naik, otomatis selama 30 menit kebugaran pun meningkat. Yang terdiri dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan, jarak antar latihan fisik itu berjarak 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Lalu gaya hidup. Sejak pandemi, gaya hidup kita berubah ya. Kita nggak boleh melepaskan emang gaya hidup bersih dan sehat. Untuk mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, jangan sering menyentuh mata, hidung, mulut, karena itu semua bisa memproteksi kita, bukan hanya sekedar virus corona, tapi virus-virus yang lain. Pelan-pelan badan kita akan mulai balik lagi ke berat badan yang dulu, and most of the time naiknya lebih banyak lagi dibanding sebelumnya. Mungkin kamu kalau lagi dengerin ini mulai mikir pengalaman kamu dengan diet, oh iya bener ya, waktu itu aku sempat diet keto, mungkin turun segini tapi naik lagi. Atau diet, mayo or whatever diet that you've tried, pasti awalnya turun, tapi 95% dalam waktu setahun, sekitar 1 atau 2 tahun pasti akan naik lagi dan lebih. Nah, pas kita naik lagi itu, it's actually very dangerous, karena badan kita akan ada yang namanya yo-yo diet atau weight cycling. Nah, itu adalah sangat berbahaya untuk kesehatan kita sebenarnya. Jadi, tubuh kita tuh nggak tahu kamu tuh lagi diet atau lagi dalam periode kelaparan. Jadi, efeknya akan sama di badan kita. Tubuh kita akan selalu mencoba untuk melindungi kita dengan apa? Slow down your metabolism. Jadi metabolisme kita akan lebih pelan contohnya. Terus hormon kortisol kita akan tinggi. Kortisol is a stress level. So banyak sekali efek-efek samping yang banyak orang tuh nggak tahu. Orang tuh mikirnya asal berat gue turun, gue lebih sehat, which is so untrue gitu. Hampir semua diet tuh ampuh, hampir semua diet bisa berhasil, tapi cuma sementara. Nah, itu yang kita nggak mau. Kita mau mikir sehat, nggak cuma untuk 3 bulan, nggak cuma untuk 6 bulan, tapi for the rest of your life. Jadi kalau kamu sekarang makan dengan cara tertentu, tapi kamu tidak bisa melihat kamu makan seperti itu dalam jangka panjang, then it is probably not the right diet for you. Kayak gitu. Sehat itu tidak sama dengan kurus atau langsing, dan aku selalu bilang bahwa health is not a size. Kita nggak bisa bilang orang itu sehat atau tidak sehat aja. Banyak orang yang gemuk, tapi mereka sehat, mungkin pas dites darahnya oke, kolesterol oke, semua oke, cuma dari luar kelihatannya gemuk. Dan orang biasa nyalahin, oh itu gara-gara lo makannya terlalu banyak. Padahal banyak yang nggak tahu, 80% dari berat badan kita itu genetik loh. Jadi ada pengaruh dari orang tua kita, pengaruh dari hormon kita, pengaruh dari race kita, ethnicity kita, itu semua mempengaruhi berat badan kita. Efek samping diet, metabolisme lambat. Kalau metabolisme kamu lambat, kamu misalnya udah turun nih berat badannya, terus metabolismenya sekarang pelan. Giliran kamu mulai makan normal, kamu mungkin makannya nggak terlalu banyak. Tapi karena metabolismenya tidak optimal, akan beratnya naiknya lebih cepat gitu. Makanya itu yang bikin berat kita balik lagi ke berat sebelumnya dan bahkan even
more. Energi kurang, nafsu makan meningkat. Pernah ngerasa nggak sih kalau kita lagi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, mungkin takut makan karbo, takut makan gula, di saat udah berhenti dietnya, kita malah lebih pengen karbo, lebih pengen gula, right? It is human, it is biological that kita will always want something yang kita bilang ke diri kita nggak boleh, kayak gitu. Ada gitu mood swing, tahu dong kalau lagi diet tuh pasti bete. Maksudnya karena sebenarnya pengen makan ini, pengen makan itu nggak bisa. Jadi you are really unpleasant to other people gitu. Muscle loss tuh penting banget. Kadang turun berat badannya, tapi yang turun bukan fat, tapi itu adalah muscle atau otot kita. It's actually really bad karena otot itu sangat bagus untuk tubuh kita, untuk metabolisme kita, dan untuk kesehatan kita. So we don't want to lose muscle. Terus hormon kortisol, tadi aku udah bilang, stres hormon kita naik, dan very likely kita punya kelainan makan akhirnya. Kalau yang udah dietnya tuh ketat banget, terus turun banyak, terus saking takutnya beratnya naik lagi, akhirnya jadi takut makan. Ada juga yang suka makan dimuntahin gitu. So I work with a lot of clients yang punya kelainan makan karena akibat mereka dietnya terlalu ketat. Nah, dengan live streaming kita bisa dapat langsung guidance dari coaching kita gitu. Nah, mungkin salah satu tipsnya, jadi sebelum berolahraga kita nih mesti tahu nih kondisi tubuh kita tuh seperti apa. Kira-kira ada gerakan-gerakan nggak yang kita itu mungkin nggak bisa kerjakan gitu. Untuk kita tahu gerakan apa yang tepat, kita tuh harus komunikasikan dengan trainer-trainer kita gitu. Nah makanya buat teman-teman nih tadi yang barusan live streaming workout, jangan malu-malu nih buat nyalain kameranya. Karena dengan nyalain kameranya, kalian itu bisa langsung dapat benefitnya virtual workout live streaming gitu. Nah sebenarnya apa sih benefitnya gitu? Mungkin yang tadi aku dijelasin di awal, karena kita bisa komunikasi langsung dengan trainernya, jadi kita tuh bisa nge-prevent nih dari injured, kita bisa ngelakuin gerakan-gerakan yang benar, trainer juga bisa ngebenerin kalau ada gerakan kita yang salah gitu. Terus yang kedua, buat teman-teman yang olahraga yang tujuannya mungkin gue pengen ngebentuk apps, pengen achieve body goals gitu. Nah, dengan olahraga virtual live streaming, itu tuh tetap bisa kita capai. Karena mungkin yang sebelumnya biasa datang ke studio, datang ke tempat fitness, itu kan ada personal trainernya di sana, ada trainer yang ngawasin kita. Nah, sekarang dengan virtual workout live streaming, itu tetap bisa kita capai. Anytime kita nggak perlu traveling ke sebuah tempat atau ke tempat fitness atau studio yang which is itu take some times gitu. Jadi, kita bisa langsung olahraga kapanpun, dimanapun, dan kita bisa ngatur waktunya gitu. Sehingga bisa membuat kita olahraga menjadi lebih reguler, dan ngebantuin kita juga nih increase imun kita, dan juga mungkin buat teman-teman yang Zoom terus di rumah, kalau bosan bisa bantu juga supaya ngilangin rasa kebosanan di rumah. Nah, benefit yang terakhir itu adalah kita ngelihat lebih ke virtual workout itu sebenarnya memberikan kita kesempatan adanya sosial interaksi, walaupun kita tuh ada di rumah masing-masing. Jadi exercise merupakan aktivitas tubuh ya apapun yang meningkatkan atau memelihara kebugaran fisik dan kesehatan serta kebugaran secara keseluruhan. Jadi seluruh aktivitas fisik yang berfungsi untuk meningkatkan kebugaran secara keseluruhan tubuh. Nah, ini exercise. Nah, efeknya apa sih aktivitas fisik ini terhadap kesehatan? Yang pertama, mengurangi resiko kematian dini, mengurangi resiko kematian dari penyakit jantung, mengurangi resiko terkena penyakit diabetes, ya, mengurangi resiko terkena hipertensi, menurunkan tekanan darah penderita hipertensi. Nah, jenis exercise ya perlu diketahui bahwasanya ada dua tipe exercise. Yang pertama yaitu bersifat aerobik, yang kedua yaitu bersifat anaerobik, menggunakan oksigen dalam waktu yang lama, seperti lari, ya, jogging, bersepeda dengan intensitas sedang yang bersifat lama, ya, itu dia menggunakan sistem energi yang dipakai yaitu aerobik atau bisa juga disebut aerobic exercise. Nah, sedangkan anaerobic exercise itu ini olahraga yang dilakukan dengan meminimalisir penggunaan oksigen, ya. Jadi yang bersifatnya intensitasnya tinggi, ya, itu dia sifatnya anaerobik. Penentuan takaran dan jenis latihan untuk olahraga kesehatan, ya. Jadi ketika kita exercise itu ada panduannya, ya berdasarkan fit ini, ya, frekuensi latihan, intensitasnya berapa lama, time-nya dan tipenya. Jadi frekuensi latihan ya kita lakukan 3 kali seminggu lah, 3 kali seminggu. Intensitasnya sedang, ya, jangan intensitas berat. Ya.
Kecuali itu ada tujuan khusus seperti untuk para atlet misalnya. Time-nya 30 menit sampai 60 menit. Nah, tipe latihannya itu tipe latihan aerobik. Ya, jadi kalau kita untuk meningkatkan derajat kesehatan, ya kita exercise-nya yang bersifat aerobik.